Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizda Alifa Azhara dengan NIM 2161211069 dari kelas 5B PBI. Di video ini saya akan menjawab mengenai soal ulangan akhir semester mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Mahfudli. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 mengenai jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran, dan tokoh-tokohnya. Nah, sebelumnya tasawuf itu berasal dari bahasa Arab yang artinya membersihkan atau saling membersihkan. Nah, tasawuf ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama tasawuf akhlaki, tasawuf amali, dan terakhir yaitu tasawuf falsafi. Di sini saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu tasawuf akhlaki. Nah, tasawuf akhlaki ini berasal dari bahasa Arab akhlak, yang secara bahasa bermakna perbuatan atau penciptaan. Jadi yang dimaksud dengan tasawuf akhlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah. Nah, di dalam tasawuf akhlaki ini dibagi menjadi 3 ajaran. Yang pertama yaitu tahalli, tahali, dan yang terakhir yaitu tajali. Nah, untuk yang pertama tadi ada tahalli. Tahalli adalah merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Nah, ketika kita ingin berbuat sesuatu yang akhlak terpuji, nah di diri kita, di hati kita itu harus dikosongkan dulu akhlak-akhlak tercelanya. Nah, ini termasuk ke dalam ajaran tahalli. Yang kedua yaitu tahali. Tahali adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membersihkan diri dengan sikap, terus perilaku dan akhlak terpuji. Nah, pada ajaran tahali ini dilakukan setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak jelek. Nah, tadi kan kita sudah membahas ajaran tahali. Tahali ini kan tadi mengosongkan diri ya dari hati kita, mengosongkan dari akhlak tercela. Nah, pada tahapan tahali ini tuh udah diisi dengan sikap-sikap atau perilaku terpuji. Nah, bisa diartikan secara singkat, yakni bahwa tahali itu mengosongkan diri dari sifat-sifat tercela, sedangkan tahali itu menghiasi diri dengan akhlak terpuji seperti sabar, terus sholat, terus zikir, dan pokoknya dengan akhlak-akhlak terpuji lainnya. Nah, ajaran yang terakhir yaitu tajali. Tajali ini pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahali. Nah, rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajali ini, yakni termasuk penyempurnaan kesucian jiwa. Jadi kayak secara singkatnya itu tajali itu mendapatkan hidayah dari Allah untuk agar konsisten berbuat dari akhlak terpuji ini, atau mendapatkan hidayah dari Allah untuk berbuat akhlak terpuji ini secara konsisten. Nah, itu termasuk ke dalam ajaran tajali. Nah, untuk tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh dalam ajaran tasawuf akhlaki ini ada yang pertama yaitu Hasan al-Basri, yang kedua yaitu al-Muhasibi, yang ketiga yaitu al-Kushairi, dan yang terakhir yaitu al-Ghazali. Nah, klasifikasi tasawuf yang kedua yaitu ada tasawuf amali. Nah, tasawuf amali ini ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tasawuf amali ini menekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridho Allah. Nah, untuk ajaran-ajaran dalam tasawuf amali ini, yang pertama itu ada syariat. Syariat itu artinya tata hukum. Nah, pada ajaran Islam melaksanakan aturan dan ketentuan hukum tanpa menghayati dan memahami tujuan hukum, maka pelaksanaannya tidaklah memiliki nilai yang sempurna. Nah, menurut kaum Syufi, syariat merupakan amalan-amalan yang difardukan dalam agama yang dikenal rukun Islam
dan segala hal yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, ajaran yang kedua ada Thariqat. Thariqat atau jalan atau aliran. Nah, dalam ilmu tasawuf ini, thariqat itu dipahami sebagai jalan atau petunjuk dalam melakukan sesuatu ibadah sesuai dengan ajaran yang dicontohkan Nabi Muhammad dan dikerjakan oleh sahabat-sahabatnya. Yang ajaran yang ketiga yaitu ada hakikat. Hakikat yakni berarti kebenaran, kenyataan asal atau yang sebenar-benarnya. Nah, hakikat ini sebagai kesaksian atau kehadiran peran serta ketuhanan dalam setiap sisi kehidupan. Nah, hakikat adalah kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditentukan dan ditakdirkannya serta disembunyikan dan ditampakkannya. Nah, ajaran yang terakhir yaitu ada ma'rifat. Ma'rifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tapi lebih mendalam terhadap batin dengan mengetahui rahasianya. Ma'rifat ini bisa diartikan yaitu sadar kepada Allah. Yakni hati sudah menyadari bahwa segala sesuatu itu termasuk gerak-gerik diri lahir batin seperti melihat, terus bisa mendengar, merasakan, menemukan, berangan-angan, berpikir sebagainya semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menggerakkan. Nah, untuk tokoh-tokohnya itu dalam tasawuf amali ini ada 3 ya. Pertama yaitu Hasan al-Basri, yang kedua yaitu Rabi'ah al-Adawiyah, dan yang terakhir yaitu Zunnun al-Mishri. Nah, terus klasifikasi tasawuf yang terakhir yaitu ada tasawuf falsafi. Yang dimana tasawuf falsafi ini menekankan pada pemahaman konsep-konsep pemikiran tetap dengan hakikat keberadaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, untuk ajaran-ajarannya yaitu ada wahdat al-wujud, yaitu tentang kesatuan wujud. Yang kedua yaitu hakikah Muhammadiyah, yaitu tentang terjadinya alam ini tidak bisa dipisahkan dari hakikah Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Terus ada wahdatul adyan, yaitu tentang konsepnya wahdat al-adyan atau kesamaan agama. Terus ada menurut Al-Jili, itu ada insan kamil, yaitu tentang paham insan kamil manusia sempurna. Yang kedua itu maqamat atau martabah, yaitu tentang al-martabah atau tentang jenjang. Terus ada menurut Ibnu Sabi'in mengenai tasawuf falsafi, itu ada ajaran yang pertama yaitu kesatuan mutlak, yaitu pemahaman konsensus mutlak, penolakan terhadap logika, yaitu menolak logika Aristoteles, kesatuan mutlak, yaitu pemahaman konsensus mutlak. Terus yang kedua itu penolakan terhadap logika Aristotelian, yaitu menolak logika. Nah, Aristoteles ini menolak terhadap logika Aristotelian, yaitu menolak logika Aristoteles. Terus untuk tokoh-tokoh tasawuf falsafi ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu Ibnu Arabi, Al-Jili, dan Ibnu Sabi'in. Nah, setiap tokoh ini tadi kan sudah saya jelaskan mengenai ajaran-ajarannya dalam tasawuf falsafi. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu yang nomor 2 mengenai jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran-ajaran tersebut dalam antara satu dengan yang lainnya. Nah, yang pertama itu ada mahabbah. Nah, sebelumnya kan tasawuf itu kan tadi kan saling membersihkan ya. Yang pertama tadi ada mahabbah atau cinta. Nah, mahabbah dalam tasawuf merujuk pada cinta kepada Allah. Jadi diri kita itu harus ada cinta dulu kepada Allah. Nah, secara rasional cinta kepada Allah ini merupakan dorongan yang mendorong individu untuk mendekatkan diri kepada Allah atau kepadanya. Nah, cinta kepada Allah ini dapat dianggap sebagai motivasi utama untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, yang kedua ada ma'rifat atau pemahaman ilahi, pemahaman Tuhan. Nah, ma'rifat adalah pemahaman mendalam tentang hakikat Tuhan. Dalam konteks rasional, pemahaman tentang Tuhan membawa ke arah kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Pemahaman ini dapat diperoleh melalui kajian, refleksi, dan pengalaman pribadi yang mendalam.
Yang ketiga yaitu ada tahalli, dan tajali. Nah, tadi kan sudah dijelaskan pada nomor 1. Tadi kan sudah dibahas mengenai tahalli, tajali, dan tahalli dan tajali, yaitu tahap-tahapnya kita mengosongkan diri dari akhlak tercela, terus mengisi dengan akhlak terpuji, dan yang terakhir yaitu pemantapan diri untuk melakukan akhlak terpuji tersebut. Nah, secara rasional ini proses tahali, dan tajali ini dalam tasawuf dapat diartikan secara rasional sebagai langkah-langkah membersihkan diri dari sifat-sifat negatif atau akhlak tercela. Terus mempersiapkan diri dengan sifat-sifat positif atau akhlak terpuji dan menerima pancaran cahaya ilahi. Ini dapat dianggap sebagai perjalanan menuju kesempurnaan moral dan spiritual. Nah, yang keempat itu ada fana, baqa, dan ittihad, yaitu hilang dalam Tuhan, kehidupan abadi dalam Tuhan, dan kesatuan dengan Tuhan. Nah, fana dapat diartikan sebagai melupakan ego dan menjadi sepenuhnya terikat pada Tuhan atau Allah. Sedangkan baqa yaitu merujuk pada kehidupan abadi dalam kesadaran Tuhan setelah fase fana. Sedangkan ittihad itu mencerminkan pemahaman kesatuan antara individu dengan Tuhan. Nah, rasionalitasnya itu dapat dijelaskan sebagai pencapaian kesempurnaan spiritual dan kesatuan dengan sumber kehidupan. Terus yang kelima ada wahdah al-syuhud, yaitu kesatuan dalam kesaksian. Nah, konsep ini merujuk pada kesadaran atau kesatuan di balik keragaman fenomena alam. Secara rasional, wahdah al-syuhud dapat dilihat sebagai pemahaman bahwa keberagaman dalam ciptaan Allah adalah manifestasi dari satu kesatuan yang lebih besar. Terus yang terakhir ada wahdah al-wujud atau kesatuan dalam kewujudan. Nah, wahdah al-wujud ini mencerminkan konsep bahwa satu-satunya yang benar-benar ada adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara rasional ini dapat diartikan sebagai pemahaman bahwa segala sesuatu di alam semesta ini ada karena adanya Allah yang merupakan sumber kewujudan, yakni yang mewujudkan atau menciptakan seluruh alam semesta ini. Nah, untuk interpretasinya terhadap ajaran tasawuf harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariat Islam. Nah, rasionalitas dalam konteks ini merujuk pada kesesuaian dengan prinsip keadilan, norma-norma agama Islam, dan akal sehat. Sekian dari video ini mengenai jawaban ulangan akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.